Euphoria. Euphoria. Take my hands now. You are the cause of my euphoria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Lestari. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 IAIN Syahnur Jati Cirebon. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai penerapan active learning dalam pembelajaran bahasa Arab. Langsung saja mengenai yang pertama, yaitu pengertian atau definisi dari model pembelajaran active learning. Model pembelajaran active learning merupakan istilah yang mengacu pada penggunaan sebagai strategi belajar mengajar dengan tujuan agar terjadi keterlibatan siswa dalam proses belajar mereka. Dalam pelaksanaannya efektif dan efisien. Oleh karena itu, model pembelajaran ini dibutuhkan beragam pendukung pada proses belajar yang dilakukan. Di antaranya seperti aspek siswa, aspek guru, situasi pembelajaran, program pembelajaran, hingga sarana pembelajaran. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran active learning adalah suatu model pembelajaran yang mana terdapat suatu kesatuan beragam strategi-strategi pembelajaran yang dapat berbentuk beragam cara untuk membuat peserta didik menjadi aktif dalam kegiatan belajar, seperti itu. Adapun pembelajaran aktif ini digunakan oleh guru agar penggunaan semua potensi yang dimiliki siswa itu optimal. Hal ini tentunya membawa kepada hasil belajar yang baik bagi siswa dan dapat membuat siswa belajar dengan karakter dan gaya belajarnya masing-masing, sehingga intensitas perhatian siswa lebih banyak digunakan pada kegiatan belajarnya masing-masing, seperti itu. Adapun mengenai urgensi pembelajaran aktif, yaitu terlepas dari adanya kelemahan pada model pembelajaran konvensional seperti metode ceramah dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru, yang mana guru merupakan satu-satunya sumber informasi pada pembelajaran dan selalu mendominasi pembelajaran ketika di kelas. Maka kemampuan siswa menangkap pembelajaran akan semakin menurun dan melemah bersama berlalunya waktu. Oleh karena itu, penggunaan model pembelajaran aktif ini atau active learning ini diharapkan dapat membuat siswa untuk termotivasi belajar karena mereka semua terlibat secara aktif melalui kegiatan yang telah disajikan dan dirancang oleh gurunya, seperti itu. Kemudian selanjutnya mengenai karakteristik pembelajaran aktif. Di antaranya yang pertama yaitu menekankan pada proses pembelajaran pada pengembangan keterampilan pemikiran analitis dan kritis terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Kemudian yang kedua, siswa tidak mendengarkan pelajaran secara pasif tetapi mengerjakan sesuatu berkaitan dengan mata pelajaran. Artinya siswa tersebut harus ikut berperan aktif, ya. Kemudian yang ketiga, penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap yang berkaitan dengan materi pelajaran. Kemudian yang keempat, siswa lebih banyak berpikir kritis, menganalisa, dan melakukan evaluasi setelah pembelajaran. Kemudian yang kelima, umpan balik yang cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Selanjutnya mengenai asas pembelajaran aktif. Yang pertama, partisipasi siswa dalam memilih sistem kerja dan aturannya. Yang kedua,
keragaman sumber daya pembelajaran. Dan yang ketiga, penggunaan strategi pengajaran yang berpusat pada siswa yang sesuai dengan kemampuan, minat, gaya belajar, dan kecerdasan mereka. Selanjutnya mengenai perbedaan antara pembelajaran aktif dan pembelajaran tradisional. Yang pertama, model pembelajaran aktif berpusat pada siswa, sedangkan model pembelajaran tradisional berpusat pada guru. Artinya semua aktivitas sepenuhnya dipegang oleh guru atau dikuasai oleh guru. Kemudian model pembelajaran aktif juga menggunakan strategi untuk melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan. Sedangkan model pembelajaran tradisional itu cenderung monoton. Misalnya seperti strategi ceramah. Jadi siswa itu hanya mendengarkan apa yang diberikan gurunya atau diucapkan oleh gurunya. Selanjutnya, model pembelajaran aktif ini umumnya lebih disukai banyak siswa ya, karena membuat mereka itu lebih aktif dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menunjukkan ide-ide dari siswa tersebut. Kemudian sedangkan model pembelajaran tradisional tidak memberikan kesempatan yang sedemikian itu. Selanjutnya, model pembelajaran aktif juga menekankan siswa sebagai pencari pengetahuan, sedangkan model pembelajaran tradisional lebih bersifat pasif untuk menerima pengetahuan dari guru. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa siswa tersebut akan secara aktif mencari pengetahuannya sendiri. Sedangkan model pembelajaran tradisional, siswa itu cenderung lebih pasif dan diam, hanya menerima pengetahuan dari gurunya, seperti itu. Kemudian model pembelajaran aktif juga menggunakan berbagai media dan alat pembelajaran untuk membuat siswa aktif di kelas, misalnya dengan permainan dan game segala macam. Terus sedangkan model pembelajaran tradisional itu umumnya tanpa atau hanya menggunakan satu atau sedikit media pembelajaran, seperti itu. Yang terakhir, model pembelajaran aktif juga menggunakan beragam sumber informasi dan banyak ya. Sedangkan model pembelajaran tradisional ini seringkali satu-satunya yaitu adalah guru, karena guru sebagai sumber informasi dalam model pembelajaran tersebut. Kemudian tujuan dari pembelajaran aktif ya. Menurut Melvin L. Silberman dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan active learning yang pertama yaitu menjadikan siswa aktif sejak awal mulanya pembelajaran. Terus yang kedua, membantu siswa mendapatkan pengajaran, keterampilan, dan sikap aktif. Dengan adanya model pembelajaran ini, siswa akan bisa terampil dan aktif seperti itu. Kemudian yang ketiga, mempertahankan agar belajar tidak terlupakan. Nah, dengan pembelajaran ini siswa akan merasa lebih happy dan senang karena dia akan ikut berperan dalam pembelajaran tersebut. Karena itu, tujuan dari cara belajar siswa aktif ialah agar dapat menjadikan siswa aktif dan kondusif saat belajarnya. Terus terwujudnya suasana belajar yang dinamis, efektif, dan efisien, serta jauh dari suasana yang menjenuhkan dan membosankan, seperti itu. Adapun mengenai peran guru dan peran siswa dalam pembelajaran aktif ini adalah sangat penting ya, karena di sini guru berperan aktif sebagai fasilitator yang membantu memudahkan siswa belajar
sebagai pengelola yang mampu merancang, menyajikan dan melaksanakan kegiatan belajar bermakna, serta sebagai sumber belajar yang diperlukan. Nah, belajar aktif ini juga menuntut guru untuk bekerja secara profesional, mengajar secara sistematis dan berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian siswa juga berperan untuk dibimbing, diajar, dan dilatih menjelajah, mencari, mempertanyakan sesuatu, menyelidiki jawaban atas pertanyaan, mengelola dan menyampaikan hasil pemerolehannya secara komunikatif, seperti itu. Kemudian yang terakhir mengenai contoh-contoh active learning. Contoh active learning ini sangat beragam dan banyak ya. Namun di sini saya hanya memaparkan 5 saja. Yang pertama, model pembelajaran berdasarkan masalah, yaitu guru menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi serta menyelidiki dialog. Yang kedua, cooperative script atau adalah metode belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan secara lisan mengikhtisarikan bagian-bagian dari materi yang dipelajari, seperti itu. Kemudian yang ketiga, picture and picture adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi pasangan logis. Misalnya pembelajaran tersebut menyajikan sebuah gambar, kemudian siswa bisa mencocokkan atau mengurutkan pasangan yang sesuai dengan gambar tersebut. Kemudian yang keempat, contoh active learning numbered heads together adalah suatu metode belajar di mana setiap siswa diberi nomor, kemudian dibuat satu kelompok, kemudian secara acak guru memanggil nomor dari siswa itu. Kemudian yang kelima, metode investigasi kelompok. Nah, metode ini melibatkan siswa sejak perencanaan. Metode ini juga menuntut siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam komunikasi atau keterampilan proses kelompok. Nah, guru membagi beberapa kelompok yang beranggotakan 5-6 siswa dengan karakteristik yang heterogen. Jadi, pembelajaran ini tuh seperti pembelajaran kelompok. Namun setiap kelompok tersebut akan beranggotakan berbagai siswa yang memiliki karakter yang berbeda, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum fi hadzal yawm? Ya khairin alhamdulillah. Tayyib, asa anna kulla syai'in bi khair. Qabla bidayatul kalam, ismahu li an uqaddima lakum nafsi ismi Suci Lestari, ana thalibatun fil Jami'ati Syahnur Jati al-Islamiyah al-Hukumiyah Cirebon fi qismi ta'limil lughah al-arabiyyah wa kulliyatit tarbiyah. Qabla nadkhulu darsanal jadid, hayya bina naftah bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Hadzal yaum sanadrusu anil lughah al-arabiyyah tahtal mawdu' baiti. Ma makna baiti? Baiti, rumahku. Baiti, rumahku. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Arab yang berjudul tentang baiti atau rumahku ya. Nah, coba kalian buka halaman 4. Di situ ada teks berbahasa Arab tentang rumahku ya.
Di sini saya akan contohkan terlebih dahulu. Kalian coba simak baik-baik. Yuk. Hada baitun. Hada baitun. Huwa baiti. Huwa baiti. Baiti jamil. Baiti Fawqal min dodati. wa fawqal mindadati Misbahun sogir. misbahun shagirun. Ya. Coba kita terjemahkan bersama-sama ya. Hada baitun. Apa itu hada baitun? Ini rumahku. Ini rumah. Benar sekali. Terus huwa baiti. Di sini ada rumah. Alal min dodah. Alal min dodah. Di atas meja. Zahriyatun jamilah. bunga yang indah. Bunga yang indah. Wa haulal min dodah. Di situ ada wa haulal min dodah. Di sekeliling meja Arba'atu karosi. 4 kursi. 4 kursi. Ya, benar sekali. Terus syogirun. Kursi kan? Kecil. Wa fawqal min dodah. Wa fawqa. Sama Di seperti atas alat. meja. Misbahun syogir. Ya, sip, benar sekali. Bisa paham ya di situ ya. Terus kali ini nanti saya ada beberapa game untuk kalian. Saya di sini punya gambar ya. Kemudian saya tempelkan ke sini. Setelah itu kalian bisa cocokkan dengan kalimat yang sudah ada. Ini juga tidak jauh berbeda dengan yang tadi kita pelajarin ya. Boleh dibaikkan dulu. Empat ya. Ya, coba kalian lihat di sini ya. Dulu ke sini. Di sini ada gambar apa ini? Rumah ya. Rumah. Jelas ya gambarnya ya. Nanti kalian coba baca dari teks-teks tersebut, kemudian cocokkan sesuai dengan gambar yang sudah disediakan. Waktunya itu ya. 1 menit ya. Dimulai dari sekarang. Ayo. Ayo boleh. Dicocokkan. Benar deh. Ya, misi. Ya. Ya. Ya, tepuk tangan dulu buat kalian. Ya. Coba kita cocokkan ya di sini ya. Ada yang mau maju? Ayo. Gak apa-apa. Maju. Ya, Leli, silakan maju. Sini. Di sini depan. Nanti ibu tanya. Coba mana jawaban dari kamu? Ya. Mana jawaban dari kamu? Yang ini. Coba. Kenapa bisa ini? Baca dulu. Ada baiti huwa ada baitu huwa baiti. Kenapa? Apa artinya? Itu rumah saya. Nah, ini gambarnya rumah. Hada baitun. Rumah Ini Ini rumah. Huwa baiti. ini rumahku. Iya, sip. Betul sekali. Ya, tepuk tangan. Terus ada lagi lah. Ini Ya, sok coba baca. amama baiti syari wasi. Ya. Di depan rumah saya Iya. terdapat jalannya luas. Ya, sip. Benar sekali. Berapa? Ya, coba dari sana. Coba kamu jawab yang mana? Ya, coba.
Hadihi ghurfatul julusi. Kenapa hadihi ghurfatul julusi? Karena gambarnya. Gambarnya itu ruang duduk. Sip, benar sekali. Yeay. Terus ya. Selanjutnya, ya. Fi ghurfatul julusi mi'dadatil qasira. Di dalam ruang duduk terdapat meja yang kecil. Ya. Yeay, betul. Ada lagi? Ini Ya. fauqal mi'dadati misbahun shagir. Iya. Karena di atas meja terdapat lampu yang kecil. Ya. Sip, benar. Ya, boleh duduk. Nah, bisa disimpulkan ya. Berarti kalian sudah paham. Udah. Ya. Ini betul sekali karena di sini terdapat gambar rumah. Ada baitun, wa bait. Ini rumah. Ya, rumahku. Amama, coba baca bareng-bareng terus kalian artikan bersama-sama. Yuk. Hada baitun hiya baiti. Wa baiti. Artinya Itu rumah. ini rumah. Ini rumah. Ya, rumah. Rumahku. Ya. Terus yang ini. Ini sini. Bacanya di sini. Oh, iya. Amama baiti syari'un wasi'un. Amama baiti. Apa di sini ada? Di depan rumahku Oh, syari'un wasi'un. terdapat jalan yang luas. Ya, sip, betul ya. Ini betul ya. Ini juga betul. Kemudian yang ketiga, alal mindodah zahriyatun jamilatun. Bentar. Di sini coba terjemahkan alal mindodah. Alal mindodah. Berarti apa? Di atas meja. Di atas meja ada bunga yang indah. indah. Kita coba lihat di sini gambarnya apa? Taman. Taman sama Rumah. Taman sama rumah. Berarti sebenarnya Di bawah. apa sebenarnya? Di belakang. di belakang. Berarti apa di belakang? Waroa. Waroa apa? Baiti. Hadikotun jamilatun. Nah, waroa baiti hadikotun jamilatun sebenarnya. Ya, nggak apa-apa, benar sekali. Nanti evaluasi yang lain. Terus kita cek yang keempat. Bijiwari baiti. Bijiwari baiti. Apa bijiwari? Samping Dukanun sogir. toko yang kecil. Toko kecil. Ya, kita lihat gambarnya. Di sini ada rumah, terus Toko yang sampingnya kecil. toko yang kecil. Betul? Betul. Betul. Sip. Terus kemudian yang ketujuh. Kita cek ya yang ketujuh ya. Waro'a baiti hadikotun jamilun. Waro'a itu apa? Di belakang. Di belakang. Hadikotun. Di belakang rumah. Di belakang. Hadikotun. Taman. Jamilatun. Yang indah. Yang indah. Berarti ketuker ya sama ini ya. Ketuker nih ya. Ini antara ini sama ini ketuker. Berarti ini sebenarnya apa? Alal mindodah zahriyatun. Jamilah. Di atas meja ada vas bunga atau bunga yang bagus, cantik ya. Berarti antara ini sama ini ketukar, nggak apa-apa. Terus tangan kalian semua. Ya, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Nanti kalian pelajari lagi di rumah. Terima kasih banyak. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.